Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang belum kenal lagi juga sih ngapain juga lu kenal sama gua dari Wananda. Gua udah 17 hari ini bikin video buat ngubah hidup gua yang gitu-gitu aja, yang semuanya cenderung ke hal negatif. Ada beberapa hal yang gua pengen ceritain. Salah satunya adalah pas awal-awal gua ngejalanin habit ini. Habit iya sih, gue lihat mengubah pola pikir gue lah. Intinya gue mengubah pola pikir gue yang tadinya gue tuh malas ngelakuin apapun, semuanya harus mepet dulu baru gue kerjain. Waktu tuh nggak penting, yang penting tuh uang. Sekarang setelah gue baca ini dua buku ini, gue baca dua buku ini selama 17 hari. Yang tadinya mungkin 15 tahun terakhir kali gue baca buku kan, sekolah berapa, 17 tahun enggak lah, ini 8 tahun ya, 8 tahun setelah gue lulus sekolah. Gue lulusan 2016 btw. Hal yang paling masuk akal di dalam buku ini tuh, gue tuh emang orang dengan pemikiran miskin. Ya gue bisa apa ya, gue bisa menyebut gue seperti itu karena emang gue tuh yang sebelum ini tuh gue konsumtif parah. Gue gajian tuh, gaji gue btw, gue di Karawang, gue gajian di bawah MR, gue kerja di toko. Lu tau sendiri UMR Karawang kalau lu tahu. Gue di bawah 3 juta lah gaji gue. Itu tuh langsung habis ke barang-barang yang gak berguna sebenarnya. Itu lebih ke motor sih. Gue tuh hobi banget, enggak hobi banget sih sebenarnya. Cuma karena circle gue tuh anak-anaknya main motor ya, itu nggak ada habisnya. Setiap minggu pasti ada yang baru, setiap minggu pasti ada yang harus dibenerin, meskipun itu nggak terlalu penting untuk dibenerin sebenarnya. Gue banyak keresahan lah ya. Terus gue pas gue lihat scroll shortnya YouTube, gue ketemunya habit 30-nya kok Agus Leo kan. Terus gue pengen iya juga ya, kenapa gue tuh kayaknya gue nge-stuck anjing. Yang pertama paling gue rasain tuh, kata ya gue lihat di videonya, beberapa video gue pokoknya lupa deh. Pokoknya tuh gue lihat di video tentang kalau waktu tuh berjalan sangat cepat, dan itu gue rasain anjing. Gue rasain pas kemarin, perasaan tuh temen gue baru nikah dan sekarang udah 3 tahun anjing. Padahal kemarin tuh baru aja gue besanan ya kan gitu ke sono. Baru besanan, sekarang gue udah anjing udah 3 tahun coba, dan gue masih gini-gini aja, gue masih main motor. Udah gila, nggak ada perkembangan. Sebelumnya ya emang parah banget sih, apa sih, pergaulan gue di bengkel tuh parah banget. Ya ini sebenarnya ya gimana orangnya juga sih, gimana orang nanggepin ya. Mau orang di bengkel itu ya si gobloknya, kalau misalkan orang dari diri kita sendirinya sadar mah ya nggak akan ke bawah juga sebenarnya. Cuman karena emang circle itu emang sangat berpengaruh. Lagian gue di situ udah hampir 5 tahun, bayangin aja tuh, hampir 5 tahun kan. Dari mulai gue nganggur, gue kerja, gue di bengkel terus ngabisin uang gue, ngabisin waktu gue dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya kurang bermanfaat, kayak lo tau sendiri lah, anak muda. Mungkin di sini juga ada yang ngerasain gimana sih pergaulan anak muda tuh malam minggu ngapain sih. Tahu ya,
sih, ya lu tau lah. Ya mungkin ada yang nggak tahu, tapi intinya ya cenderung ke hal negatif yang gak berfaedah sih sebenarnya, yang habis-habisin orang. Semenjak gue pengen merubah ya, terus gue bikin video short selama 30 hari, ya belum 30 hari sih, masih 17 hari itu. Gue banyak pelajaran yang gue tangkap, yaitu salah satunya adalah waktu itu sangat berharga, terus waktu itu cepet. Waktu itu sangat cepet. Waktu itu berharga, nggak kayak uang. Lu bisa, misalkan lu pinjemin ke teman lu cepet, lu bisa balik lagi cepet. Tapi misalkan lu udah kasihin tuh 1 jam ke temen lu, mungkin kayak biasa aja gitu sewaktu tapi lu nggak bisa ambil lagi. Anjir, pada bijak banget kalau bilang. Gue berasa gue semakin membaik alhamdulillahnya. Mungkin ini berat banget sih pas awal-awal tuh. Pas awal-awal berat banget tuh pas awal-awal malahan lebih mudah karena masih menggebu-gebu, semangat gue masih menggebu-gebu. Itu 1, 2, 3 hari, 4 hari gue masih oke, on time lah. Jam 5 bangun, langsung olahraga, baca buku, dengerin video-video yang bermanfaat. Pokoknya enggak scroll nggak jelas, itu enggak banget pokoknya. Tuh yang berat tuh pas udah seminggu, itu berat banget sumpah. Bangun tidur tuh anjing, ngapain kayak gue maksain gitu, gue maksain. Dan emang berat, tapi gue harus berubah, kata gue dalam hati gue. Pas gue bangun jam 5 itu, setengah 4 lah, subuh itu, kalau gue nggak bisa ngelawan rasa kantuk ini, gimana gue mau bisa ngelawan diri gue sendiri? Gue pikir dalam otaknya gue, kalau misalkan gue nggak bangun ini pasti gagal lagi nih. Gue bangun meskipun itu gue gini kan, gue masih ngantuk. Gue bangun terus gue diem karena ada salah satu Pak Win ya, mungkin kalian tahu. Pak Win tuh bilang kalau misalkan bangun tidur tuh lu diem dulu. Gue coba meditasi kan, ujung-ujungnya molor. Bego emangnya, ujung-ujungnya molor lagi. Jam 5 gue bangun, ujung-ujungnya start gue jam 5. Begitulah, anjing, banyak cerita lucu deh pokoknya. Meskipun sekarang gue tuh jarang nongkrong ya, gue udah ngurangin nongkrong dari semenjak 17 hari itu. Gue udah gak pernah nongkrong, gak pernah main malam. Meskipun kalau misalkan begadang, gue pasti ada yang gue kerjain. BTW gue emang lagi ngerintis ngerangkak sebenarnya. Gue lagi jualan snack 1000-an 2000-an begitu. Gue beli di e-commerce, terus gue packing plastik kecil-kecil, terus gue taruh di warung buat ya nyobain hal-hal yang paling mudah yang bisa gue lakuin. Gue coba. Terus pas hari ketiga gue coba, ada lahan kosong di pinggir rumah gue paculin ya kan. Gue bikin pengen gue tanemin cabai karena mama gue bilang melak cabai itu daripada icing wae mama di ima. Oke, gue pacul ya kan. Gue belajar gue belajar di buku ini, pekerjaan yang gak dibayar bisa bikin lo lihat peluang dari pekerjaan itu. Jadi tuh goalsnya bukan duit, tapi goalsnya tuh belajar. Gue pengen nanemin mindset itu, mindset yang di dalam buku ini ke dalam pikiran gue sendiri. Banyak hal gue banyak belajar banget. Ini manfaat banget sih sumpah ini. Gue baru tahu buku bisa bikin kayak gitu ya. Dari gue bisa ngomong sama by one tuh, gue alhamdulillah ajar yang tadinya tuh gue terbata-bata. Mungkin lo bisa lihat di video gue tuh, ini gue iseng-iseng aja kan. Meskipun gue nggak setup ini karena mungkin menurut gue masih banyak yang harus gue
apa ya, alokasiin dana gue ke hal yang lain daripada ke eh, eh, video, misalnya makasih ke kualitas video yang akan gue bikin. Karena selain ya banyak yang harus dibayar, banyak juga keperluan-keperluan lain lah intinya. Jadi gue memutusin ya bodo amat, gue bikin aja dulu lah. Ya kata orang ya, emang awal-awal ya nggak akan sempurna ya. Kalau misalkan nungguin sempurna ya nggak akan selesai. Ya iya sih, emang gue ngerasain sih kayak gitu. Mungkin apa ya, ngomong gagap lagi kan. Terus gue bikin video panjang begini yang tadinya gue misalkan 15 menit, 150 detik gitu. Gue pengen coba buat video panjang kayak gini tuh, karena pas gue baca tuh awal-awal gue tuh terbata-bata buat baca doang juga. Gue terbata-bata misalkan ketika arus kas Anda menumbuh, Anda bisa membeli sejuta, itu gagap gitu. Terus gue coba, ini susah amat baca buku, kenapa sih orang, padahal gue tahu tuh, gue bisa baca, tapi ketika orang bertanya di mana saya harus mulai, itu tuh susah banget. Gue terbata-bata begitu aja. Gue coba latihan terus, gue pakai suara, enggak dalam hati, enggak gitu. Gue pakai suara, coba memperbaiki gimana sih kosakata gue, public speaking gue, yang kata Korea ya kan, Agus. Ini gue ini terinspirasi dari dia sih sebenarnya. Dari awal tuh videonya Habit 30 itu emang makasih banget lah buat dia. Dia sosok inspiratif bagi gue kan. Kalau misalkan ya syukur-syukur kekayaan bisa nular sama gue, tapi itu kan bonus. Kekayaan tuh bonus anjing. Itu tuh gimana kita cara kerja itu kita jadi hal yang terbaik tuh kekayaan tuh ngikutin. Enggak munafik juga sih, gue juga pengen kaya. Ya gimana dah? Ya gimana? Ya belajar goblok. Ya belajar ngirit, belajar investasi. Mungkin sekarang gue jarang nongkrong. Emang pas awal-awal tuh sepi, gabut. Apa yang harus gue lakuin? Gue mau kemana? Gue bingung sendiri kan. Gue nonton video kayak gitu, kata gue tadi gue brain rot lagi, di bego lagi nanti gue kalau misalnya nonton kayak gini. Nah, jadi sekarang tuh kalau misalkan pulang gawe, biasanya gue nongkrong dulu ke bengkel, gue langsung pulang aja. Gue pulang aja lah, kata gue rutinin pas gue pulang, olahraga 10 menit, terus mandi, terus baca buku 10 menit, terus gue tidur. Kalau misalkan gue gak bisa tidur juga, gue baca buku lagi. Mungkin otot gue belum relax karena cepet banget ya kan pergantiannya dari olahraga langsung ke tidur tuh nggak bisa, kata dokter Tirta. Ya kalau misalkan lo lagi di fase dimana gue sekarang, please komen cok, kita sharing nih, belajar. Kalau bisa nanti kita WA-WA nanya gimana caranya biar konsisten ya kan. Soalnya gue ini sendirian cok, gue cuma dari tekad gue sendiri, gue nggak ada circle yang positif. Oke, assalamualaikum.